Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan at-tullab al-thamin. At-tullab al-thamin fil fasli al-thamin. Naam. Ya, selamat datang untuk kelas 8 pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari at-tasawwuq, ya. Mengartikan percakapan yang di bawah ini. Apa itu at-tasawwuq? Berbelanja, ya, berbelanja. Ya, ini sudah ada percakapannya yang sudah kita artikan kemarin, ya. Ya, untuk sekarang ini kita mempelajari masuk ke halaman as-safhah arba'ata wa thalathun. Ya, halaman 34. Nah, di sini kita mempelajari tentang al-mubtada wal khabar, ya, mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Mubtada dan khabar, ya, kita lihat di sini al-amthilah, contoh dari mubtada dan khabar langsung, ya. Lalu kita masuk dari pengertian dari mubtada dan khabar. Ya, apa itu? Apa contohnya? Kita lihat. Yang pertama, ya, yang kita lihat di sini adalah ini, Kak, ya. At-tuffahatu hulwatun. At-tuffahatu hulwatun. Ya. Yang kedua, kita artikan dulu yang pertama. Apel itu manis. Ya, apel itu manis. Hulwah artinya manis, ya. At-tuffahatu itu apel. Ya. Yang kedua kita lihat di sini. As-suratu jamilah. As-suratu jamilah, ya. As-surah artinya gambar ataupun foto, ya. Foto atau gambar boleh. Kemudian diartikan di sini foto itu, gambar itu jamilah, bagus, ya. Mubtada dan khabar itu mengikuti khabar, apa namanya? Kita baca dulu nanti kita jelaskan, ya. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu mufidun. Nomor 3. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu itu adalah lari. Lari itu mufid, berguna, bermanfaat, ya. Baik maksudnya, lari itu baik buat kesehatan, ya, maksudnya di sini. Yang nomor 4, al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Qitar, apa al-qitar? Kereta api. Kereta api itu cepat, afan. Ya. Kereta api itu cepat, sari', cepat. Ya. Sari itu artinya cepat, ya. Nomor 5. Ar-raqmu al-khamis. Ya, nomor yang kelima. An-nadhafatu wajibah. An-nadhafatu wajibah. An-nadhafatu wajibah, ya. An-nadhafah, kebersihan itu kewajiban, ya, wajibah. An-nadhafatu wajibah, ya. Yang nomor 6 kita lihat. Al-ardu mustadirah. Al-ardu mustadirah. Al-ardu mustadirah, ya. Al-ardu itu artinya bumi, ya. Ya, al-ardu mustadirah, ya, bumi itu bulat. Mustadirah artinya bundar, ya. Bundar, bulat, ya. Ya, bisa dipahami, ya. Afan, kita langsung ke kaidahnya, ya. Di sini kaidah. Mubtada adalah isim yang dirafa. Afan, sering begini, ya. Mubtada adalah isim yang dirafa yang terletak di awal kalimat. Apa itu rafa? Maksudnya rafa adalah yang terletak di awal kalimat. Nah, isim semuanya yang ini yang kita pelajari, semuanya ini adalah semuanya isim. Apaan, ya? Semuanya yang ini, ya, yang ini semuanya isim, ya. Semuanya. Yang ini isim semua ini. Ya, semuanya ini isim. Karena apa isim? Karena ini adalah nama benda, ya, nama benda. Ya, yang dirofakkan, ya. Rofa itu apa? Tu, maksudnya harakatnya tu, u, ya.
terletak di awal kalimat, dan terletak di awal kalimat, itu mubtada. Kemudian penjelasan yang lain, mubtada dapat berupa domir. Misalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu adalah domir. Itu juga dikategorikan sebagai mubtada jika dia ada di kalimat. Seperti ini. Misalkan huwa hulwun, misalkan ya, dia itu manis, ya. Kayak gitu. Seperti kita lanjutkan. Atau isim isyarah. Misalnya isim isyarah hadza talibun. Hadza mubtada, talibun khabar, misalkan ya. Ya, hadza berarti itu isim isyarah, berarti ini sebagai mubtada. Itu namanya mubtada ya. Mubtada berbentuk isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah berarti dhamir itu adalah ma'rifah, sudah diketahui itu ma'rifah. Ya, ma'rifah itu yang sudah diketahui. Kalau nakirah, lawan dari ma'rifah adalah nakirah namanya. Nakirah itu adalah isim yang belum diketahui asal usulnya, belum diketahui. Misalkan kalau kita bilang manis, apanya yang manis? Itu berarti secara umum dia itu belum ma'rifah, masih nakirah. Apa yang manis? Cepat, apanya yang cepat? Misalnya jadi kita tambahkan mubtada di depannya, berarti menjadi apa? Al-qitaru sari'un. Oh, berarti yang cepat itu maksudnya adalah kereta apinya. Nah, gitu. Ya. Misalkan terbang, apa yang terbang? Burung kah ataupun pesawat kah? Ya, itu macam-macam. Jadi kalau kita bikin kalimat misalkan at-tayru yatirun, misalkan. At-tayr berarti burung itu terbang. Ya, itu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini, khabar adalah penyempurna makna mubtada. Nah, dia menyempurnakan makna dari mubtada itu. Misal kita menyebutkan rumah. Apa? Kenapa rumah itu? Rumah itu. Kenapa rumah itu? Misalkan al-baitu wasi'an. Rumah itu luas. Misalkan al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Kayak gitu. Berarti al-baitu, rumah itu, sebagai mubtada, dia itu apa? Jamilun. Jamilun itu sebagai khabarnya. Dia itu bagus, ya. Kemudian kita lihat di sini, khabar pada umumnya yang ini umumnya berbentuk nakirah. Nah, nakirah itu yang belum jelas, nakirah. Dan ia mengikuti mubtada. Nah, mengikuti mubtada maksudnya apa? Jika mubtadanya dia itu muannas, ada tak marbutah di akhir, berarti dia jadi khabarnya juga harus ada tak marbutah di akhir. Hulwatun. At-tufahatu kita lihat berarti dia itu muannas. Jadi khabarnya juga harus muannas, berarti hulwatun. Boleh kita bilang hulwun, manis juga artinya. Karena ini mengikuti mubtada yaitu muannas, berarti dia harus muannas juga. Ya. Kemudian pada dua keadaan, yaitu yang pertama pada jenisnya, jenisnya yang kita lihat mudzakkar atau muannas. Pada jumlahnya, ya, pada jumlahnya. Jika mubtada'nya jamak ghairu aqil, nah ini kita lihat. Jika mubtada'nya ghairu aqil, maksudnya ghairu aqil itu dia itu tidak berakal, sejenis nama-nama benda selain manusia ya di sini, maka khabarnya berupa isim muannas mufrad. Ya, isim muannas mufrad. Kita lihat di sini. Kita ulangi, jika mubtada'nya jamak ghairu aqil, jamak ghairu aqil misalkan jamak berbentuk jamak, misalkan kitabun misalkan mufradnya. Jadi jamaknya apa? Kutubun. Berarti kutubun apa? Misalkan kalau kita bilang katsirah. Nah, misalkan di sini Ustaz Salman tuliskan. Maksudnya yang ini ya. Ya, kita jelaskan yang ini dulu. Jika mubtada'nya jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil misalkan buku itu ghairu aqil. Buku itu ghairu aqil kan?
Kenapa ghairu akil? Karena tidak berakal selain manusia. Misalkan kitabun, ini adalah mufradnya. Kitabun, apa jamaknya? Apa jamaknya? Jamaknya adalah, misalkan jamaknya adalah kutubun. Nah, kutubun. Ya, kutubun. Ya. Berarti kalau kita bilang kutubun, kenapa buku-buku itu banyak? Berarti jamaknya banyak, bahasa Arabnya apa? Kita lihat, kita tulis lagi di sini. Kita ulang, kutubun. Kutubun. Sebentar ya. Kutubun katsirah. Katsirah. Pakai muannas. Bukan katsirun, tapi katsiratun. Ya, seperti ini, katsiratun. Ya. Kutubun katsiratun. Ini berbentuk jamak, Kak. Ini berbentuk jamak. Jamak ghairu akil. Ya, misalkan bait, buyutun. Buyutun wasi'atun. Nah, bukan dia menjadi, bukan pakai wasi'un, tapi wasi'atun. Ya, kita bilang kalau dia mufrad baitun wasi'un. Ya, itu benar. Tapi kalau sudah bentuk jamak, baitun menjadi apa? Buyutun. Buyut itu artinya rumah-rumah. Rumah-rumah itu katsirah atau wasi'ah. Seperti itu caranya. Ya. Ini tentang mubtada khabar. Ya. Nah, kita lihat yang di bawahnya di sini. Tadribus salis. Latihan ketiga. Tentukan mubtada dan khabar dari kalimat berikut. Nah, kita lihat mana yang mubtada, mana yang khabar di sini. Ya, misalkan di sini at-tajiru aminun. Pedagang itu aminun, jujur ya, amanah. Kita lihat di sini at-tajiru, kita lihat at-tajiru ini dia itu ma'rifah karena ada alif lam. Tanda adanya isim yang ma'rifah adalah adanya alif dan lam di depannya. Jadi bukan tajirun tapi at-tajiru aminun. At-tajiru aminun. Ya, at-tajiru aminun. Berarti at-tajiru ini adalah mubtada dan aminun adalah sebagai khabar. Ya. Nomor 2, al-faqiru muhtajun, ya. Orang fakir miskin itu miskin, fakir ya, miskin fakir itu yang ada di bawah orang yang miskin ya. Di bawahnya orang miskin. Miskin itu sudah masih atas. Kalau fakir itu sudah tidak punya apa-apa. Al-faqiru muhtajun ya. Al-faqiru itu sebagai mubtada, muhtaj sebagai khabar. Ya, kalau diartikan apa artinya di sini? Orang miskin itu, orang fakir itu muhtaj, membutuhkan. Nah, dia itu membutuhkan apa? Mungkin membutuhkan uluran bantuan kita ya. Mereka tuh membutuhkan. Kemudian nomor 4 yang kita lihat di sini, al-hidha'u jadidun. Al-hidha', apa hidha'? Sepatu itu baru. Jadid artinya baru. Jadid artinya baru. Sepatu itu baru. Al-hidha'u mubtada, jadidun itu sebagai khabar. Ya. Nomor 5 kita lihat. Nomor 3 di bawah paling ya. Kita lihat nanti nomor 5-nya. Asy-syajaratu musmirah. Asy-syajaratu artinya pohon. Pohon itu, kenapa pohon itu musmirah, berbuah. Musmirah, berbuah. Ya. Kemudian nomor 3 kita lihat di sini. Saja besarnya. Kita lihat al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Kabir besar. Ya, makanya di sini pakai al-bait itu adalah mudzakkar, al-bait kabirun mudzakkar juga berbentuk mudzakkar. Ini posisinya sebagai mubtada, al-baitu mubtada posisinya, kabirun posisinya sebagai khabar ya. Jika al-baitu nanti menjadi jamak, menjadi buyutun ya, buyutun kayak gini jamaknya, buyutun ya.
buyutun. Ya, buyutun, jadi apakah al buyutu kabiratun jadinya. Jadi ada taknya di sini kalau dia itu jamak. Kita lihat lagi nomor 6, al-madrasatu wasi'un, mubtada. Al-madrasah sebagai mubtada, ya. Wasi'atun, luas. Sekolah itu luas, menjadi khabar. Posisinya sebagai khabar, melengkapi mubtadanya. Kemudian at-tadrib ar-rabi', latihan yang keempat. Ya. Lengkapilah mubtada berikut dengan khabar yang sesuainya. Ini semuanya mubtada. Semuanya ini adalah mubtada. Semuanya ini mubtada, ya. Ini mubtada semua. Kalau kita artikan misalkan as-sawbu, pakaian. Al-faslu, kelas. Az-zahratu, bunga. Al-kitabu, buku. Al-kursiyu, kursi. Ad-darrajatu, yaitu sepeda. Nanti kalian bikin di sini misalkan kalau kalian misalkan pakaian itu apa? Kenapa pakaian itu bersih? Apa bersih bahasa Arabnya? Kalian cari bahasa Arabnya ya di sini nanti, ya. Bersih. Nomor 1 pakainya bersih. Al-faslu, misalkan al-faslu itu luas atau baru misalkan. Silakan. Baru di sini, al-faslu baru. Ya, apa bahasa Arabnya baru, ya? Az-zahratu, pohon bunga itu indah. Apa indah di sini? Kita ditulis di sini indah dalam bahasa Arab. Al-kitabu, buku itu. Sedangkan apa buku itu? Ya. Buku itu boleh baru, boleh. Ya, lama misalkan buku itu lama. Boleh di sini lama. Penting intinya adalah dia sesuai bentuknya, sesuai sebagai khabar, ya. Kemudian perhatikan mudzakkar sama muannasnya. Al-kursi, kursi itu panjang misalkan, atau bagus silahkan, atau luas silahkan. Ada yang kursi yang luas, ya. Mungkin kursi itu besar, ya, atau kursi itu kecil, ya, boleh. Terus ad-darrajatu, darrajatu itu sepeda itu misalkan cepat misalkan, ya. Atau mau pakai yang baru juga nggak apa-apa. Intinya kalian itu paham, ya. Paham sebagai posisinya. Ini dikerjakan halaman ini, ya. Latihan yang keempat ini dikerjakan di buku tulisnya, ya. Ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan nanti di classroom. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Jika ditanyakan sebelum mengerjakan, silahkan ditanyakan oleh Japri, ya. Nah, ini sebab ini kalau ini bilangan, ya, bilangan puluhan, ya. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaraah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.